Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faizin, dan sini saya akan menjelaskan mengenai semantic rules tentang valensi. Pertama, apa itu valensi? Valensi adalah sejumlah argumen yang dipunyai sebuah predikat. Nah, argumen di sini itu maksudnya a varying number of referring expression, biasanya berbentuk non-phrase. Menurut buku Introduction to Semantic, ada 3 valensi. Yang pertama valensi 0, terus valensi 1, sama valensi 2. Valensi 0. Valensi 0 itu maksudnya valensi yang tidak mempunyai argumen. Contohnya, it is snowing. Di sini predikatnya adalah snow, dan jika dilihat sekilas memang it itu seakan menjadi argumen dari predikat snow. Cuman di sini it itu secara semantik tidak mempunyai makna apapun. Lalu kenapa kok bisa hadir di kalimat ini? Sebab the sentence has a subject because English requires a subject. Karena di dalam bahasa Inggris itu sebuah kalimat membutuhkan subjek. Nah, di sini karena it tidak mempunyai makna, maka secara semantik itu ini dikategorikan it is snowing, kalimat it is snowing dikategorikan valensi 0. Contoh lainnya, it is raining dan it is thundering. Verb seperti rain, thunder, dan snow ini adalah kategori weather verb, di mana verb yang tidak membutuhkan referen untuk dinamai dalam sebuah kalimat. Jadi tidak perlu subjek. Terus ada valensi 1. Valensi 1 adalah predikat yang mempunyai satu argumen. Contohnya, my brother snores. Di sini predikatnya adalah snores, dan predikat snores mempunyai satu argumen yaitu my brothers. Di sini memang ada beberapa verb yang terkategorikan, cuma mereka mempunyai subjek tapi tidak punya objek, itu bisa ada. Dalam valensi 1 ada 2 struktur. Yang pertama actor dan action, dan yang kedua affected dan event. Contoh untuk actor dan action adalah the dog is sleeping. Seperti yang Anda lihat, the actor of sleeping is the dog. Jadi aktor atau pelaku dari yang tidur ini adalah si anjing ini. Terus aksi dari si anjing ini adalah tidur, the dog is sleeping. Jadi pembagian map seperti itu, struktur. Terus yang kedua ada affected event. Contohnya a volcano erupted. Jadi ada event atau kejadian erupsi, di mana kejadian ini adalah memberi pengaruh kepada a volcano. Jadi erupsi itu memberi pengaruh kepada a volcano, seperti itu. Terus ada valensi 2. Valensi itu maksudnya adalah predikat yang sebuah predikat yang mempunyai 2 argumen. Contohnya, Chris is making an omelette. Nah, di sini predikatnya adalah make. Make mempunyai 2 argumen. Yang pertama argumen Chris, yang kedua argumen omelette. Ada beberapa verb juga yang memang harus membutuhkan subjek sama objek. Contohnya seperti kata make, verb need, sama verb use. Kita tidak bisa memakai make tanpa objek. Kita tidak bisa tiba-tiba mengatakan Chris is making lalu berhenti, nggak bisa seperti itu. Itu namanya ungrammatical correct nanti. Untuk valensi itu ada beberapa struktur. Yang pertama agent, action, affected. Jadi contohnya ini, the cat killed a rat. Agen atau si pelaku itu adalah si kucing. Aksi dari si agen ini adalah kill. Nah, effect atau pengaruh dari action ini adalah yang diberi pengaruh affected yang diberi pengaruh adalah si tikus.
Jadi the cat killed a rat. Pemetaannya seperti itu. Lalu ada actor action place, hampir sama seperti yang sebelumnya, cuman kali ini yang terakhir berisi tentang tempat. Jenny crossed the street. Fiona entered the room. Lalu yang ketiga affecting, affect sama affected. Di sini contohnya the decision surprises us all. Nah, di sini ada affect, surprised itu verbnya, affect predikatnya. Nah, yang memberi affect ini adalah the decision affecting. Nah, efeknya itu apa? Surprised ini. Nah, terus yang dipengaruhi efek atau yang dapat efeknya itu siapa? Us all. Jadi semacam pemetaannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada affected, affect sama affecting. Contohnya I'm afraid of that dog. Nah, affecting ini si anjingnya ini memberi efek takut kepada subjeknya I gitu. Seperti itu pemetaannya. Contoh yang terakhir ini sengaja dikhususkan karena memiliki definisi sendiri tapi masih masuk kategori valensi 2. Jadi ada theme, link, associate. The predicate merely acts as a link between one argument, a theme, and another argument, its associate. Jadi predikatnya di kalimat ini cuma dianggap sebagai penyambung antara argumen satu dengan argumen lainnya, sebagai koneksi gitu. Contohnya, Canada is north of the United States. Nah, di sini predikatnya adalah north of. North of ini di kalimat ini itu sebagai link dari Kanada, dari penyambung dari theme Kanada dengan associate United States. Contoh lagi, Julie is Carol's daughter. Nah, di sini predikatnya adalah daughter. Daughter ini sebagai penyambung link antara hubungan Carol sama Julie. Nah, seperti itu pemetaannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel yang saya tampilkan. Ini ada actor, affected, affecting, again, associate, affect, please, theme. Seperti itu. Nanti bisa di pause. Terima kasih telah memberikan perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.